People, jumpa lagi bersama saya Ririn Agustarini dan saya akan mengajak Anda untuk memasuki dunia Iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan hal-hal yang teraktual dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan tentu saja segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bicara Iptek, sadar Iptek, inilah Iptek Talk. Halo Smart People, salam jumpa. Kita ketemu lagi di Iptek Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai transpedo bawah air. Apa itu transpedo bawah air? Kalau saya tidak salah informasi nih Smart People, ini adalah merupakan sasaran tembak torpedo yang digunakan oleh TNI AL. Tapi betul atau tidak dan apakah ini memang dipergunakan untuk latihan TNI AL? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita yang berkompeten kali ini, yaitu Bapak R. Andrianto Yanuar dari PT Land Industri Divisi Pengembangan PT Land Industri Persero. Apa kabar Pak? Baik Bu Ririn. Halo Smart People. Jumpa kembali dalam Iptek Talk kali ini. Baik, dan juga sudah hadir Letkol Laut KH Charles Marbun selaku Kepala Seksi Lab Wahana Bawah Air, Laboratorium Induk Bawah Air di Slitbank TNI AL. Pak Charles, apa kabar? Letkol Charles. Iya, baik Bu Ririn. Salam jumpa, Smart People. Baik, sepertinya untuk pertanyaan pertama kita ajukan kepada Pak Andrianto ya, Smart People, bahwa bisa dijelaskan dulu apa yang disebut dengan transpedo bawah air ini, Pak Andrianto. Kalau saya tadi bilang kan katanya ini alat untuk latihan sasaran tembak, apakah memang betul itu? Ya betul Bu Ririn ya. Jadi transpedo ini adalah sebuah alat elektroakustik yang dipakai oleh TNI AL, di mana untuk operasinya akan bergerak jatuh bebas di permukaan bawah air, di mana dia akan memancarkan sonar yang akan diidentifikasikan sebagai kapal selam, ya, sehingga nanti torpedo itu akan menyasar transpedo pada jarak tertentu. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau tadi sedikit berbincang-bincang dengan Letkol Charles bahwa saya hanya pemberi ide. Bisa diceritakan dulu nih, Letkol Charles, pemberi ide maksudnya apakah memang TNI AL memerlukan alat tersebut untuk latihan? Benar sekali, pada prinsipnya kalau namanya tentara itu kan selalu ada latihan. Ya. Selalu ada latihan, jadi alat ini digunakan dalam latihan peperangan anti kapal selam. Oke. Jadi barang ini kita dapatkan dari luar negeri, sehingga setiap kali latihan kita harus pesan yang dari negara luar negeri, sehingga kuantitas ataupun kualitas latihan kita sangat tergantung dengan pengadaan luar negeri ini. Jadi tidak bisa dilakukan setiap saat kapan mau latihan iya, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi untuk itu bagaimana caranya biar latihan ini bisa jalan, kemudian bisa kita produksi di dalam negeri, sehingga dengan ide tersebut, latar belakang tersebut, kita coba angkat kegiatan ini untuk kita jadikan sebagai suatu penelitian, kira-kira gitu. Jadi kita bekerja sama dengan LAN dalam hal ini. Program ini didanai oleh Menristek dalam program insentif tahun 2007-2008. Oh gitu. Iya. Nah kalau begitu bisa dikatakan bahwa alat ini, si transpedo ini produk lokal nih, berarti ya Pak Andrianto ya? Betul sekali. Bahan bakunya lokal juga? Betul, jadi memang untuk bahan baku sebagian besar itu kita beli di dalam negeri. Tapi memang untuk komponen-komponen tertentu seperti transducernya itu memang kita belum ada yang bisa bikin di sini, jadi kita tetap harus import. Nah, sedangkan desain dan inovasi dari produk yang sudah ada, ya, itu milik asli dari kemampuan bangsa sendiri. Oke, nah dari mulai dapat ide, kemudian hasil bersama-sama mungkin tukar ide gitu, tukar pikiran, brainstorm gitu ya, Letkol Charles ya. Mulai pengembangannya kapan? 2006 ya, Pak Charles ya. 2006 itu kebetulan itu ada senior engineer kami yang memang saat itu sudah mendapat tugas dari TNI AL untuk membuat seperti itu. Namun kendalanya saat itu adalah yang sudah terrealisasi dalam 1 tahun itu masih bocor. Jadi transpedo itu masih masukan air Bu ya. Yeah. Nah, setelah itu karena
kebocoran itu, maka TNI AL masih tetap untuk melanjutkan pengembangan kenapa sampai bocor, sehingga pada tahun 2007 itu datang lagi kepada PT LAN untuk segera mengimprovisasi untuk memperbaiki performance tersebut, sehingga kami pada awalnya 2007 itu konsentrasinya tidak membuat transpedonya, tapi bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada produk yang lalu. Jadi penyempurnaannya. Penyempurnaan. Nah, itu malah 1 tahun itu kita bergelut di pembuatan chamber bertekanan. Jadi kita akan simulasikan tekanan air yang menyebabkan transpedo pada saat awal yang kita rancang itu bocor. Nah, jadi di tahun 2007-2008 itu kita, jadi ada 2 pekerjaan sebenarnya. Kita membuat chamber juga, dan kemudian kita lanjutkan kepada pembuatan transpedo itu sendiri. Sebetulnya yang seperti apa sih level yang dibutuhkan ini? Kalau tadi kan ada kebocoran, pasti itu dijaga, nggak bisa gitu ya, nggak boleh gitu. Standarisasinya seperti Kalau standarisasinya, karena ini sasaran torpedo latih ini bekerja di bawah laut yang bisa sampai dengan kedalaman 410 feet. Jadi dibutuhkan kesesuaian untuk dapat tahan di dalam air pada kedalaman itu. Jadi teknologi-teknologi seal gitu. Kemudian ada teknologi transducer, mungkin ini memang material kritis ini bagi Indonesia. Ini masih import kita ini material kritis. Tapi yang paling utamanya adalah ketahanannya di dalam air untuk sampai kedalaman seperti itu gitu. Teknologi itu yang harus kita kuasai gitu. Tadi kan Pak Andrianto menyebutkan ada kebocoran, kemudian setahun kemudian penyempurnaan lagi, harus melalui berapa tahap atau berapa proses? Kalau itu berkali-kali kita coba ganti seal bersama LAN, kemudian LAN membuat suatu alat simulasi tekanan di dalam air. Dari sana nanti alat ini kita masukkan untuk cek bocor tidak nanti simulator ini. Jadi lewat itu kita cek. Jadi untuk alat ini sudah bisa sampai dengan kedalaman yang cukup dalam. Setelah kita buat alat tesnya. Gitu, iya. Oke. Nah, ini berarti sudah digunakan ya, kolektor ya? Kalau peralatan ini sebenarnya belum kita pakai ini di Angkatan Laut, tapi masih batas dalam prototipe, dan terakhir kita dicoba di Untung Jawa, di laut. Kedalaman berapa tuh? Kedalamannya nggak terlalu dalam-dalam ya, laut dangkal sekitar Untung Jawa palingan 20 atau 30 meter. Tetapi yang seharusnya ini harus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi karena operasionalnya di tengah laut. Di tengah laut di mana bisa sampai dengan 100-an meter gitu. Si torpedo sasaran alat tembak ini nih, Letko. Ini sebetulnya dia itu sebagai sasaran itu dikatakan sebagai apa? Sebagai kapal selam yang kalau misalnya dalam peperangan begitu, apakah memang begitu dan atau gimana? Iya, kalau torpedo transponder ini sasaran target bawah air ini adalah dibuat seolah-olah seperti target di bawah air. Jadi kalau TNI AL menganggap target bawah air itu salah satunya adalah kapal selam. Kapal selam. Jadi tidak hanya selalu kapal selam ya. Jadi ini dibuat seolah-olah kapal selam di mana dia bisa mengeluarkan sinyal tonal. Sinyal tonal ini adalah menyerupai suara dari propeller kapal selam itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu prinsip kerjanya. Jadi ini nanti suara yang dikeluarkan oleh transpedo ini akan ditangkap oleh sonar kapal atas air, kemudian oleh juru sonar didengar, sehingga alat ini sangat banyak fungsinya. Bisa untuk melatih juru sonar, di samping sebagai simulasi target kapal selam dalam air, kemudian juga untuk mengecek kesiapan torpedo, dan untuk latihan lainnya kesatuan tim AKS. Jadi segala sesuatu suara yang ditimbulkan oleh ini bisa kita cek dari kapal atas air. Gitu. Jadi simulasi. Jadi simulasinya seperti real gitu ya. Benar. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Iptek Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan puasa Anda hari ini? Alhamdulillah lancar aja ya. Jangan lupa mengucapkan selamat berpuasa melalui TPRI. Karena kita tersedia THR 500.000 per hari, tabungan umroh per minggu,
dan 1 buah mobil. Caranya, ketik TPRI, spasi ucapan selamatmu, dan kirim SMS ke 9338. Waalaikumsalam, dan selamat berpuasa pemirsa. Ada perlu apa ya Pak, Bu? Kami penyuluh Pertamina, Bu. Kebetulan sekali. Wah, ini salah, Bu. Yang benar gimana dong, Pak? Tempatkan tabung di ruang berventilasi. Gunakan tabung, selang, dan regulator berlogo SNI. Pastikan tidak ada bau gas sebelum menyalakan kompor. Jika tercium bau gas, buka jendela dan pintu. Jangan nyalakan api dan lampu. Bawa tabung keluar rumah. Jangan sekali-sekali menambal seperti di gambar ini. Gunakan LPG dengan baik dan benar. Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara meletus Minggu dini hari tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Setelah meletus sekitar 410 tahun lalu, gunung ini tidak menunjukkan tanda-tanda aktif, namun kini gunung tersebut meletus kembali. Menurut Dr. Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, gunung api di Indonesia terbanyak di dunia. Ada sekitar 129 gunung api aktif dan ada beberapa gunung api yang mendapat prioritas dalam strategi mitigasinya. Gunung tipe A adalah gunung api yang sudah diketahui karakter letusannya. Gunung ini biasanya berkarakter hebat, sedangkan gunung api tipe B adalah gunung api aktif yang tidak meletus sejak tahun 1600 dan tidak pernah dikenali letusannya. Gunung Sinabung digolongkan bertipe B karena gunung yang berketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut itu tidak aktif selama ratusan tahun. Seperti Gunung Merbabu di Yogyakarta dan Gunung Sibayak di Sumatera Utara. Sinabung adalah gunung api yang tidak mempunyai karakter meletus secara magnetik. Berdasarkan prioritas ancaman, gunung tipe B tidak dipantau. Tetapi bukan berarti Gunung Sinabung lepas sama sekali dari pengamatan. Namun gunung tipe B itu penyelidikannya tidak serutin tipe A. Sejak meletus kembali, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengubah Gunung Sinabung menjadi tipe A dengan status awas. Gunung itu selanjutnya akan dipantau setiap hari selama 24 jam. Strategi mitigasi ini diperlukan untuk menekan jumlah korban. Smart People, kita kembali lagi meneruskan obrolan kita dalam Iptek Talk kali ini mengenai Transpedo bawah air bersama dengan Pak R. Andrianto Yanuar dan juga Letkol Laut KH Charles Marbun. Nah, kita kembali lagi ke Pak Andrianto nih. Tadi Pak Andrianto sempat mengatakan juga bahwa untuk menyempurnakan kebocoran ataupun juga ada hal-hal yang masih kurang perfect begitu, sampai harus membuat apa tadi chamber? Ya, chamber bertekanan tinggi. Bertekanan tinggi. Kita sebut dengan untuk apa? Disebut dengan apa, maaf? WPC ya, jadi Water Pressure Chamber. Oke, jadi itu apa? Bisa dijelaskan mungkin untuk Smart People semuanya, Pak Andrianto? Betul, jadi Water Pressure Chamber ini sebenarnya sebuah tabung. Ya, jadi mungkin Smart People bisa tahu bahwa tabung tersebut bertekanan air yang sangat-sangat tinggi. Nah, nanti Transpedo itu akan kita masukkan di dalam. Itu akan bekerja di kedalaman laut sampai 100 meter ya. Nah, itu kalau memang kita simulasikan di dalam chamber, itu berarti dia akan sampai tekanan sekitar 10 bar. Nah, jadi ya, kalau kita memberikan tekanan kepada Transpedo dalam chamber itu 10 bar, itu seakan-akan kita menenggelamkan Transpedo tersebut di kedalaman laut sekitar 100 meter di bawah permukaan air. Untuk simulasinya. Nah, setelah itu kita coba lihat, dibuka kembali chambernya, dilihat apakah elektronik di dalamnya itu kemasukan air atau kerusakan atau tidak. Nah, ini salah satu fungsi daripada WPC. Betul. Oke. Nah, kemudian prosesnya kan tadi juga tidak mudah, berkali-kali juga dicoba, tadi Letkol Charles sudah menjelaskan. Tadi kan sempat bilang, sempat menginformasikan juga bahwa sempat dicoba di mana, di sawah ya Pak Andrianto? Betul, betul. Bisa diceritakan itu kenapa di sawah? Itu kan sawah kan tidak dalam begitu kan? Dan bisa disimulasikan di mana lagi ini selain mungkin kolam kah, kolam renang atau sebelum langsung ke laut gitu? Iya.